wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Widya Apriliani, NIM 12201193014 dari PAI 5A. Mata kuliah Psikologi Agama. Nah, di sini saya akan memaparkan makalah yang berjudul Cakupan Ilmu Jiwa. Di dalam ilmu jiwa, kita tidak hanya membahas tentang Tuhan dan lingkungannya, akan tetapi kita membahas tentang manusia dan agama yang mereka anut. Nah, apa saja sih cakupan yang ada di ilmu jiwa ini? Mari kita bahas satu persatu. Cakupan ilmu jiwa yang pertama adalah objek dan subjek ilmu jiwa agama. Nah, objek kajian ilmu jiwa agama itu tidak hanya membahas tentang Tuhan atau lingkungannya, akan tetapi yang dibahas adalah manusia, yaitu hubungan manusia dengan agama yang mereka anut, manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, adapun objek kajian ilmu jiwa agama itu yang pertama, kesadaran beragama. Maksud dari kesadaran beragama yaitu seberapa banyak mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama. Contohnya seperti kita umat Islam, kita melakukan sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah pengalaman beragama. Yang dimaksud pengalaman beragama yaitu suatu kejadian yang berhubungan dengan agama. Maksudnya kita seperti memiliki firasat akan terjadinya sesuatu atau terjadinya musibah. Nah, yang ketiga adalah kesehatan jiwa. Orang yang beragama, jiwanya pasti akan sehat, jiwanya pasti akan tentram, jiwanya pasti akan damai. Nah, yang keempat itu adalah keimanan terhadap Tuhan. Keimanan terhadap Tuhan ini kita seperti meyakini, kalau kita umat Islam ya, kita seperti meyakini Allah itu adalah satu-satunya zat yang patut kita sembah. Nah, yang kelima itu adalah keberanian. Maksud keberanian, kita itu berani menjunjung agama kita, berani membela agama kita di saat ada yang membela agama kita. Nah, yang terakhir adalah perubahan. Maksud dari perubahan itu, ketika seseorang tidak yakin lagi dengan agama yang mereka anut, ya mereka akan berubah kepada agama yang menurut mereka itu benar atau menurut mereka itu nyaman dengan agama tersebut. Sedangkan subjek ilmu jiwa itu adalah manusia, yaitu manusia yang beragama atau manusia yang tidak beragama. Cakupan ilmu jiwa agama yang kedua adalah ruang lingkup ilmu jiwa agama. Nah, di dalam ruang lingkup ini ada 5. Yang pertama, kegiatan ibadah seseorang, baik yang ubudiyah maupun yang muamalah. Yang kedua adalah gerakan masyarakat beragama. Yang ketiga adalah budaya dan peradaban. Sedangkan yang keempat adalah suasana keagamaan. Nah, yang kelima ini adalah konflik. Konflik yang dimaksud ini bisa terjadi jika ada seseorang yang menghina suatu agama. Nah, itu akan terjadinya konflik antar manusia dengan manusia. Sedangkan konflik juga bisa terjadi di dalam jiwa seseorang, yang mana orang tersebut akan ragu terhadap agama yang mereka pilih, atau mereka tidak nyaman terhadap agama yang mereka pilih. Nah, sehingga akan terjadi perperangan konflik di dalam jiwanya. Cakupan ilmu jiwa agama yang ketiga adalah perkembangan jiwa agama pada seseorang. Nah, di dalam perkembangan ini ada beberapa tahap. Yang pertama pada umur 0 sampai 6 tahun, yaitu masa kanak-kanak. Nah, di dalam masa ini anak-anak akan mengemukakan pertanyaan seperti siapa itu Tuhan, di mana itu surga, apa itu neraka, dan bagaimana cara kita untuk ke surga. Nah, kenapa sih anak-anak mengemukakan pertanyaan tersebut? Karena pada masa ini adalah tahap untuk mengenalkan agama kepada anak-anak. Nah, yang kedua itu pada umur 7 sampai 12 tahun, yaitu masa sekolah dasar. Nah, pada masa ini rasa ingin tahu anak-anak terhadap bagaimana bentuk Tuhan dan bagaimana alam semesta ini diciptakan itu, rasa ingin tahunya
sangat menonjol karena pada masa ini anak-anak sudah sedikit demi sedikit menerima agama yang akan mereka anut. Nah, yang ketiga adalah pada umur 13 sampai 21 tahun, yaitu masa remaja. Nah, di dalam masa ini keinginan anak untuk memperdalam suatu agama itu semakin meningkat karena di masa ini anak sudah menerima agama secara logis dan secara kritis. Nah, yang keempat adalah umur 21 sampai 25. Di umur ini adalah ada masa dari remaja menuju dewasa. Nah, di dalam ini agama mulai menetap pada diri seseorang. Nah, agama itu menjadi pedoman, sudah menjadi pedoman. Nah, yang kelima adalah pada umur 26 tahun sampai 25 tahun, yaitu masa dewasa. Nah, di dalam masa ini malah terjadi ada yang agamanya semakin meningkat karena mereka semakin percaya dan semakin meyakini. Nah, malah ada yang agamanya itu semakin menurun atau mundur karena mereka itu kayak ragu akan agama yang mereka anut. Nah, yang terakhir adalah masa tua, yaitu umur 46 sampai 70 tahun. Nah, di masa ini seseorang akan mempelajari atau memperdalam ilmu agama semakin giat karena di masa tua ini biasanya agamalah yang akan menemani kita, amal ibadah yang akan menemani kita di dalam kubur nanti. Nah, seseorang di masa ini akan merasa menyesal karena pada remaja atau pada mudanya dulu mereka tidak memperdalam ilmu agama sehingga pada masa ini juga mereka akan semakin giat untuk belajar ilmu agama lagi dan lagi. Cakupan ilmu jiwa agama yang keempat adalah lapangan ilmu jiwa agama. Nah, di dalam buku Ilmu Jiwa Agama The Psychology of Religion karya Rusmin Tumanggur, di dalamnya disebutkan ada 14 jenis lapangan ilmu jiwa agama. Akan tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang lapangan ilmu jiwa agama. Nah, yang pertama itu manusia dalam kondisi sendiri. Maksudnya manusia dalam kondisi sendiri itu ketika mereka menghadap kepada Tuhan mereka. Kalau kita umat Islam ya kita menghadap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah. Nah, yang kedua adalah seorang pemuka agama. Kalau di dalam umat Islam pemuka agamanya itu seperti ulama, ustadz, kiai, ustazah. Nah, yang ketiga adalah manusia yang menjabat sebagai seorang pemimpin. Kenapa manusia yang menjabat seorang pemimpin? Karena biasanya seorang pemimpin itu juga akan mempengaruhi di dalam jiwa agama seseorang. Nah, yang keempat adalah manusia yang berada di lingkungan pendidikan keagamaan seperti pesantren, madrasah atau sekolah. Nah, yang kelima adalah manusia dalam masa dewasa atau tua. Kenapa sih dalam masa tersebut? Karena di dalam masa dewasa biasanya agama seseorang itu akan mengalami goncangan yang kuat. Itu biasanya disebabkan oleh seperti mendapatkan masalah yang bertubi-tubi atau mereka mendapatkan cobaan yang mereka rasa itu tidak mampu. Akan tapi di dalam masa ini mereka ada juga yang agamanya kuat, agamanya sangat berpegang teguh terhadap agamanya. Nah, sedangkan di masa tua mereka malah semakin memperdalam ilmu agama karena mereka berpikir nanti kalau saya mati atau saya meninggal, itu yang menemani saya adalah agama saya atau amal ibadah saya. Cakupan ilmu jiwa agama yang kelima adalah metode penelitian ilmu jiwa agama. Nah, di dalam meneliti jiwa agama seseorang, biasanya peneliti menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah angket, yang ketiga adalah interview, yang keempat adalah tes, yang kelima adalah case study, yang keenam adalah dokumen pribadi, dan yang ketujuh adalah skala penilaian. Nah,
itu adalah beberapa metode penelitian yang biasanya digunakan di dalam meneliti jiwa agama seseorang. Cakupan ilmu jiwa agama yang keenam adalah tanda-tanda mental sehat yang harus ditanamkan oleh bimbingan dan penyuluhan agama. Nah, menurut Ar-Razi di dalam buku Psikologi Agama karya Mas Ganti, mental yang sehat itu atau jiwa agama yang sehat itu ditandai dengan terbebasnya kita di dalam kesedihan. Nah, bebasnya hati dalam sifat hasad, dengki atau iri, dan terbebasnya kita di dalam mencintai manusia atau mencintai makhluk Allah itu secara berlebihan. Sedangkan menurut Abdul Mujib, tanda-tanda mental yang sehat itu ditandai oleh cinta, karena cinta menunjukkan sikap yang positif. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan mental yang sehat itu adalah seseorang yang memiliki sifat sidik, amanah, fatonah, dan tablet. Cakupan ilmu jiwa agama yang ketujuh adalah contoh praktek kerja lapangan bimbingan dan penyuluhan agama. Nah, di dalam praktek kerja lapangan bimbingan dan penyuluhan agama ini bisa melalui psikoterapi Islam. Adapun bentuk-bentuknya itu yang pertama psikoterapi melalui iman, psikoterapi melalui ibadah, dan psikoterapi melalui ru'yah. Cakupan ilmu jiwa agama yang kedelapan adalah keabnormalan jiwa. Nah, keabnormalan jiwa ini yang dimaksud adalah serangkaian perilaku yang menyimpang dari fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyimpangnya ini menjadikan hati seseorang jadi resah, jadi gelisah, tidak tenang, dan tidak bisa menikmati hidupnya. Nah, apa saja sih keabnormalan jiwa agama ini? Yang pertama adalah penyimpangan dari naluri agama. Yang kedua, kekacauan jiwa dalam memilih agama. Yang ketiga, memilih agama yang dijadikan pedoman itu sesuai dengan selera hati tanpa memikir ke depannya. Yang keempat adalah menderita rasa dosa yang tiada akhir. Yang kelima adalah gangguan buta hati. Yang keenam, kegilaan agama. Yang ketujuh yaitu kurangnya rasa tanggung jawab terhadap agama yang mereka anut. Cakupan ilmu jiwa agama yang kesembilan atau yang terakhir adalah penyembuhan jiwa. Nah, di dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwa untuk menyembuhkan keabnormalan jiwa kita disuruh mencari petunjuk atau obatnya di dalam Al-Quran, karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara rinci tentang obat yang dapat menyembuhkan keabnormalan jiwa. Nah, maksud dari Al-Quran yang dijadikan obat itu Al-Quran bisa menyembuhkan seseorang dari menderita rasa dosa tiada akhir, kekacauan jiwa mereka dalam memilih agama, atau seseorang yang memiliki sifat sombong, sifat kikir, atau seseorang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang umat Islam sudah sepatutnya kita mencari obat, mencari ketenangannya di dalam Al-Quran. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga penjelasan makalah ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.